Maka hati-hati, keimanan itu hanya bisa dijaga di saat kita masih di dunia. Selama kita masih memiliki hidayah, iman, jangan dilepaskan. Apalagi main-main, aku tak murtad aku tak beriman meneh, wajo. Enggak ada jaminan selamat. Tiwas murtad, mati. Na'udzubillah. Maka menjaga keimanan itu luar biasa beratnya. Alhamdulillah jika kita masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa ngaji dan lain sebagainya, itu cara Allah sayang dengan kita supaya kita tetap terjaga keimanannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seperti biasa sebelum kajian dimulai, saya mengajak untuk menambah pundi-pundi pahala, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan bersolawat 3 kali saja. Moga-moga ini menjadi amalan yang setiap hari bisa kita laksanakan. Moga-moga Allah redha dan menjadikan kita ahli surga. Amin. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Yang berzikir kepada Allah moga-moga dilipat gandakan pahalanya, diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, dilindungi Allah dari gangguan setan yang terajam dan kejahatan makhluk Allah lainnya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Moga-moga dengan rahmat Allah kita semua menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu maju aja lagi. Nanti kalau ada yang datang telat biar enggak kepanasan. Ini masih bisa sini. Posisi menentukan prestasi. Enggak. Oke, kita mulai. Pembahasan kita tentang bagaimana menjaga iman di akhir zaman. Karena kita ketahui di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan. Semakin mendekati kiamat, semakin banyak ujiannya, semakin berat godaannya, semakin susah kehidupannya. Dan semua ujian, cobaan, godaan, masalah itu mengguncangkan keimanan. Sehingga kalau tidak kuat keimanannya jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat. Contoh saja misalkan, banyak di akhir zaman kita dapatkan kabar
mendengar dan membaca berita bagaimana orang-orang itu mudah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena tidak kuat dengan beban persoalan, ujian kehidupan, cobaan yang dia dapatkan, masalah yang dia hadapi, dan merasa tidak sanggup, maka mencari jalan pintas, bunuh diri. Ada sepasang perempuan dan laki-laki, ya sepasang manusia pacaran, tidak direstui orang tuanya. Akhirnya mereka bunuh diri. Sesuatu yang tidak pernah didapati di zaman terdahulu. Ada yang tidak kuat karena faktor ekonomi, akhirnya bunuh diri. Tidak bunuh diri sendiri, bahkan sempat membunuh anak-anaknya biar ikut serta. Satu rumah minum racun bareng-bareng, akhirnya mati bareng-bareng. Ada yang mungkin karena di PHK stres, akhirnya gantung diri. Ada yang malu karena aib dosa yang dia kerjakan, akhirnya juga bunuh diri. Orang yang melakukan seperti ini menunjukkan tidak kuatnya dia menghadapi ujian, enggak kuat menghadapi cobaan. Akhirnya cari jalan pintas yang menurutnya menyelesaikan masalah. Padahal aslinya nambah masalah. Karena orang yang bunuh diri ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan disebutkan dia akan kekal di dalam neraka. Kekal ini menunjukkan saking lamanya dia disiksa di dalam neraka. Kekal itu ada dua. Yang pertama selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar lagi. Benar-benar abadi abadan. Selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Abadi yang kedua atau kekal yang kedua, dia lama sekali di neraka, tapi suatu ketika akan dibebaskan darinya. Terbebas dari neraka, tapi sudah berada lama sekali. Saking lamanya itu juga bisa disebut kekal. Jadi ada kekal yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Jelas ya? Contoh yang kekal mutlak itu orang-orang kafir. Itu kalau mati tidak beriman kepada Allah, enggak bersyahadat, bukan seorang muslim, maka mati masuk neraka kekal murni selama-lamanya. Dan mereka minta kembali lagi ke dunia kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya tidak. Pertanyaan saya buat ibu-ibu dan bapak. Orang-orang kafir ini dimasukkan ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Dan mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Sehingga janji mau beriman kepada Allah Ta'ala. Dan jika itu diizinkan oleh Allah, diizinkan itu artinya dibolehkan kembali ke dunia. Kira-kira orang-orang kafir ini tetap dalam kekafirannya atau beriman kepada Allah Ta'ala? Halo? Tetap dalam kekafirannya. Jadi nggak ada jaminan orang kafir yang sudah lama di neraka, seandainya boleh dan diizinkan jika ini bisa, meskipun nggak mungkin, mustahil bisa kembali ke dunia. Dan Allah sudah menyampaikan seandainya itu terjadi, orang kafir itu akan tetap dalam kekafirannya. Artinya apa? Sudah ditetapkan begitu dan dia pasti tetap milih begitu.
Lawang sudah ada nabi dan rasul di tengah-tengah mereka. Sudah jelas kitab suci diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Mendengar setiap saat seruan dakwahnya. Tetap dalam kekafirannya. Apa kurang informasi yang dia dapatkan? Apa kurang pelajaran yang diberikan? Ternyata ya tidak. Hampir setiap hari mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan Rasul. Setiap hari berinteraksi dengan Rasul. Tetap saja dia dalam kekafiran. Karena memang dia memilih jalan itu. Persis seperti orang yang terombang-ambing di lautan karena adanya badai yang melanda kapal tersebut. Kemudian seluruh penduduk kapal atau semua anak buah kapal mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Dan orang-orang yang di kapal ini orang-orang kafir semua. Dan mereka berdoa, ya Allah, menyebut asma Allah. Selamatkan kami dari bencana ini, selamatkan kami dari badai ini. Dan kalau kami selamat ya Allah, kami akan beriman kepadamu. Akhirnya badainya reda, gelombangnya tenang, selamat sampai di tepian. Ternyata tetap kafir. Karena memang mereka sudah memutuskan mencari jalan kekafiran. Ada lagi yang lucu, kisah nyata. Orang-orang kafir yang berada di Mekah memprovokasi orang-orang untuk membuktikan Nabi Muhammad ini seorang nabi. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah. Ya Muhammad, jika engkau bisa menunjukkan mukjizat, kami akan beriman. Wis, mantap nih. Benar-benar, intinya begitu. Sampai kemudian Rasulullah menantang, kalian minta apa? Wis, hebat toh? Jadi mereka mengatakan, ya Muhammad, tunjukkan mukjizat kepada kami. Maka kami akan beriman. Kalau cuma menunjukkan langsung bisa, tapi mereka ditantang oleh Nabi. Kalian minta apa? Wis, luar biasa ini. Apa yang menjadi menarik? Mereka meminta, ya Muhammad, kalau kamu mampu, belahlah bulan menjadi dua. Wah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Menurut mereka orang-orang kafir, sesuatu yang tidak bisa terjadi. Tapi karena Rasulullah menantang mereka dan mereka memberikan ujian kepada Nabi, belah bulan menjadi dua. Akhirnya dengan izin Allah, bulan pun terbelah menjadi dua. Maka terbelahnya bulan ini termasuk salah satu tanda kiamat. Berarti kalau bulan sudah pernah terbelah, maka kiamat sudah semakin dekat. Ya ternyata dekat-dekatnya pun juga sudah 1400 tahun. Ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kita menambah amal soleh. Dan terbukti akhirnya bulan itu terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Bahkan yang mengejutkan jamaah sekalian di dalam sirah itu, sampai Rasulullah itu mengambil bulan-bulan itu dan dimasukkan ke dalam saku beliau dan memancarkan cahaya. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Dan orang-orang di belahan tempat lain setelah berkumpul di kota Mekah, mereka menyaksikan malam itu kami menyaksikan bulan itu terpisah. Jadi bukan orang yang di hadapan Rasul saja, tapi orang-orang yang safar itu mendapati kejadian aneh, bulan itu terpisah. Ini kisah nyata yang diabadikan dalam sejarah bahwa benar-benar Allah memberikan mukjizat kepada Nabi SAW. Melihat keadaan itu, kenyataan itu, ternyata orang-orang kafir tetap kafir, nggak jadi beriman. Apa yang diucapkan mereka? Wah benar, ternyata Muhammad ini benar. Benar apa? Bukan nabi, bukan rasul. Muhammad benar-benar tukang sihir. Oh, bayangkan tuh.
Karena apa? Yang mampu melakukan itu berarti seperti melakukan sihir. Mereka seperti disihir oleh Muhammad. Loh piye jal? Ini orang kafir minta sendiri didatangkan mukjizat, bahkan ditawari minta apa, sudah terbukti tetap mereka dalam kekafiran. Bahkan menuduh, tidak hanya tetap dalam kekafiran, bahkan menuduh Muhammad melakukan sihir. Nauzubillah. Inilah perilaku orang-orang kafir. Kalau sudah memang mantap dalam kekafiran, diberi banyak peluang pun tetap kafir. Sehingga ada sesuatu yang mustahil terjadi, kalaupun terjadi akan tetap sama hasilnya. Apa tadi? Orang kafir yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, kekal selamanya. Dan mereka meminta kembali ke dunia, oke dikembalikan, meskipun mustahil. Kata Allah Ta'ala, mereka tetap dalam kekafirannya. Maka hati-hati, keimanan itu hanya bisa dijaga di saat kita masih di dunia. Selama kita masih memiliki hidayah, iman, jangan dilepaskan. Apalagi main-main, aku tak murtad aku tak beriman meneh, wajo. Enggak ada jaminan selamat. Tiwas murtad mati. Nauzubillah. Maka menjaga keimanan itu luar biasa beratnya. Alhamdulillah jika kita masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa ngaji dan lain sebagainya, itu cara Allah sayang dengan kita supaya kita tetap terjaga keimanannya. Alhamdulillah. Maka bagaimana menjaga keimanan di akhir zaman? Yang paling penting adalah menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi ya, menjaga keimanan kita di akhir zaman yaitu selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah. Dalam bentuk apa? Ibadah. Menjaga ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah. Saya ulangi ya, menjaga keimanan di akhir zaman dengan selalu taat kepada Allah. Bentuk taatnya adalah senantiasa ibadah kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu memiliki makna orang tersebut berarti taat dan mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu ibadah, maka ibadah yang benar, ibadah yang sahih, ibadah yang diterima adalah ibadah yang di dalamnya mengandung ketaatan dan mengagungkan Allah Ta'ala. Maka ibadah kita bisa sah, ibadah kita bisa mendapatkan pahala manakala ibadah kita didasarkan dengan ketaatan dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Jadi harus ada taat dan pengagungan, mengagungkan Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar taat, taat itu ya seperti hewan kepada manusia, ya taat, disuruh ke kanan, ke kiri, suruh bajak sawah, ya bajak sawah, ya taat, tapi tidak ada pengagungan, tidak mengagungkan manusia. Nah, kita diminta untuk taat dan sekaligus mengagungkan Allah Ta'ala. Artinya kalau kita sholat, ya sholat karena mengagungkan Allah. Dengan khusyuk, tawadu, menghadirkan Allah di hati kita. Inilah orang yang beriman. Bukan sekedar rubuh gedang atau sekedar cocok ya, ayam ya. Ayam makan itu kan tuk ya. Ya sujud, ya rukuk, ya berdiri. Tapi tidak ada rasa di dalamnya. Ini hanya sekedar taat tapi tidak ada pengagungan. Maka ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jagalah iman di akhir zaman dengan senantiasa taat kepada Allah dalam bentuk ibadah kepadanya.
Jadi ibadah ini termasuk bentuk ketaatan kita. Bukti kita taat ya ibadah. Saya ulangi ya, bukti taat itu ya berarti ibadah. Dan ibadah itu ada dua, yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Mahdhah itu artinya murni, yang berkenaan dengan aktivitas ibadah fardi, pribadi. Saya ulangi ya, ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, dilakukan diri sendiri kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah fardi. Contohnya ya sholat, dikerjakan sendiri. Contohnya puasa, ya dikerjakan sendiri. Contohnya baca Quran, ya dikerjakan sendiri. Dan lain-lain. Yang kita kenal dengan ya ibadah ritual lah. Yang satu namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bercampur, tidak lagi sendiri tapi bisa dengan orang lain. Contohnya muamalah, ya kita ibadah bersama dengan yang lain. Contoh seperti sekarang menuntut ilmu, kan gak sendiri, ada murid, ada guru, ada jamaah, ada imam dan seterusnya. Mengurus jenazah bareng-bareng, menikah bareng-bareng, mengasuh anak bareng-bareng, bertetangga bareng-bareng, memimpin, mengatur, mengurusi negara bareng-bareng. Jelas ya? Itu semua ibadah. Hanya ada ibadah yang bisa dikerjakan sendiri, tidak bisa diwakili. Ada yang ibadah bisa dengan yang lain, bersama-sama meraih pahalanya. Maka semuanya harus benar. Nah, bagaimana ibadah kita ini benar sebagai bentuk ketaatan kita dan menjaga keimanan? Syaratnya dua. Ibadah kita benar manakala syaratnya dua ini terpenuhi. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba Rasul, sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Jadi kalau kita ibadah ya sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, para sahabatnya, dan ikhlas lillahi ta'ala. Maka insya Allah ibadah kita benar, amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jika kita beribadah niatnya bukan karena Allah, sudah pasti amalan itu tidak diterima, pahalanya tidak diberikan, bahkan jatuh dalam dosa. Contoh ibadah karena ingin mendapat pujian, akhirnya jatuh dalam bentuk riya, pamer. Dan riya ini termasuk dosa. Dosa apa? Bagian dari kesyirikan. Namanya syirik kecil. Syirik yang memang tidak nampak. Maka hati-hati dengan riya. Riya itu pamer, menunjukkan amal kepada orang lain untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan ya pencitraan, untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan pujian. Intinya dia ibadah bukan untuk Allah. Ibadah tidak untuk mendapatkan redha Allah, tapi ibadah dia hanya untuk mendapatkan pujian, pandangan manusia. Maka ibadahnya batal. Seperti inilah tidak disebut dengan ketaatan yang benar. Ibadah yang benar, karena dia tidak mengagungkan Allah tapi justru mencari
pengakuan pandangan manusia. Nauzubillah. Dan riya ini samar ya, yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah Ta'ala. Karena kita tidak bisa menilai seseorang itu riya atau tidak, karena itu urusan hati. Urusan kita, urusan zahir. Oh dia sholat, yes sholat. Diterima tidak sholatnya? Allahu a'lam. Karena yang tahu hati dia saat sholat ya Allah. Padahal sholatnya di belakang imam. Ini pahalanya besar ini. Ternyata di belakang imam dia ingin mendapatkan pujian. Jadi orang soleh. Dia seorang yang sangat dermawan, banyak sedekahnya. Ini hebat ini, pahalanya banyak ini. Ternyata Allah Maha tahu. Dia senang berbagi sedekah sampai ditampilkan di media, sampai diupload di mana-mana dalam rangka untuk mendapatkan ya pujian. Sehingga nanti dikenal sebagai orang yang dermawan. Seperti ini riya semua. Atau orang yang pandai baca Quran, mocone apik tenan apik ke. Padahal harusnya dapat pahala malah tidak sama sekali. Karena dia saat membaca Al-Quran ingin mendapatkan juara atau ingin mendapatkan pujian. Hati-hati dengan syirik kecil ini karena sangat halus. Jatuh dalam bentuk kesyirikan. Karena dia tidak mengagungkan Allah, tidak mencari redha Allah, tapi redha manusia. Habislah pahalanya. Hati-hati. Satu lagi penyakit hati yang selaras dengan riya namanya sum'ah. Sum'ah itu juga sama, menghabiskan pahala. Kalau tadi riya, dia beramal langsung ingin pamer. Beramal langsung ingin dilihat manusia. Langsung saat itu dia ingin dapatkan pujian. Jadi pamer lah. Tapi kalau sum'ah, selesai dia beramal, di lain waktu cerita. Nah saat cerita itu ada unsur ujub, ada unsur ingin pamer. Dhisik aku tahu loh. Nyumbang ning Gunung Pati 1M. Cerita. Itu namanya menceritakan amal yang sudah lewat. Awalnya itu sudah bagus. Gampangnya sudah ikhlas, gak ada yang tahu. Pokoknya pahalanya best ini. Malah cerita. Nah saat cerita ini hatinya pingin menunjukkan aku iso loh. Aku hebat loh. Serono sing kaya aku loh. Ini penyakit hati yang sangat halus tapi menghabiskan pahala. Nauzubillah. Makanya hati. Akhirnya pahala kita habis ya sudah, gak dapat apa-apa. Eman. Makanya menjaga keimanan di akhir zaman itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Gimana agar hati kita ini selalu ikhlas lillahi ta'ala. Ini jawab. Karena kalau kita nggak menjaga, habislah. Kayaknya kita sudah merasa, pahala kita banyak nih. Sudah merasa, bekal kita cukup nih. Ternyata habis semua. Gara-gara dosa yang dilakukan tanpa disengaja atau disengaja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jaga ketaatan di akhir zaman dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan hati-hati ada dosa-dosa yang tadi menghapuskan pahala, ya akhirnya ibadah kita tidak diterima. Apa tadi? Niatnya salah. Yang kedua, caranya salah. Apalagi dua-duanya wis niate salah, carane salah. Caranya salah apa? Tidak pernah dicontohkan Nabi.
Tidak pernah diajarkan Nabi, nggak pernah dicontohkan sahabat, nggak pernah diajarkan sahabat. Kok dilakukan? Ya sudah. Apalagi niatnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Nggak ada contohnya. Wah, ini bahaya. Akhirnya jatuh dalam bentuk kesyirikan. Lagi-lagi yang namanya syirik itu menghapuskan pahala. Contoh yang paling banyak terjadi di masyarakat dan kita harus hati-hati ya, perilaku-perilaku kesyirikan yang akhirnya menghapuskan pahala, yang akhirnya menjadikan ibadah kita tidak diterima. Contoh saja bersumpah atas nama selain Allah, itu menggugurkan pahala, termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Maksudnya gimana? Kalau ada orang bersumpah harusnya menyebut asma Allah saja, demi Allah. Kalau bahasa Arabnya ya wallahi atau tallahi, itu artinya demi Allah. Udah, itu benar. Tapi kalau ada sambungannya demi Allah, demi Rasulullah, itu baru syirik. Pernah dengar gitu ya? Bahkan yang Indonesia rakeh itu sinetron. Ini gurunya bau sapa kowe? Demi Allah, demi Rasulullah, aku kira nyolong tenan. Walah wis. Dan semakin mendekati kiamat, ini termasuk salah satu tanda kiamat semakin dekat adalah di akhir masa mendekati hari kiamat, kita akan mendapati orang banyak bersumpah, mudah mengucapkan sumpah. Itu tadi cepat mengatakan demi Allah. Nah, ini ngono tok ora masalah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Apa meneh tambah sisan. Demi kucing saya. Wah, apa meneh. Itu batal itu syahadatnya. Bahaya. Ini contoh bentuk kesyirikan. Maka kalau bersumpah ya cukup apa? Demi Allah. Jika jenengan semua mendapati orang kok menyebut sumpahnya begitu, langsung kasih tahu, maaf, tolong diralat, jangan bilang begitu. Itu jatuh dalam kesyirikan. Berarti apa? Menyekutukan Allah. Karena sumpah itu hanya benar-benar untuk Allah. Yang kedua, ada orang yang bernazar selain Allah. Bernazar bukan untuk Allah. Oh, ini jatuh juga dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Dia bernazar bukan untuk Allah. Contoh, engko nek aku mari sekoloro, aku arep ziarah ke seluruh wali. Wah, nazarnya batal. Dalam arti apa? Tidak bernilai ibadah. Karena apa? Tujuannya ke wali jelas. Yang sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu aja ya namanya ziarah kubur selesai. Ini khusus. Pasti melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan. Apalagi nazarnya kok nek aku duwe anak, aku arep tawaf ning gone makam Sunan Kalijogo. Beneran itu. Makanya nyuwun sewu kalau jenengan mungkin ada yang pernah ikut ziarah-ziarah begitu, kadang-kadang menyaksikan keanehan-keanehan orang melakukan ziarah. Ada yang sampai tawaf, ya, memutari makam wali. Ada yang sampai harus ya mengusap-usap. Ada yang ngambil tanahnya. Ada yang sampai sholat di hadapan kuburnya. Atau membangunkan masjid di atas kuburnya. Dan ini termasuk jenis-jenis kesyirikan yang mengkeramatkan makam para wali. Dan ini tidak pernah dicontohkan. Makanya jangan dilakukan. Nah, terus kalau kita ikut ziarah boleh enggak Pak Ustadz? Ya niatnya diperbaiki, caranya pun dibenarkan.
Nah, kalau ziarah dalam rangka memang untuk mengenang sejarah perjuangannya dan di situ hanya mendoakan saja, no problem, gak ada masalah. Nah, kalau di situ ngalap berkah, bahkan minta sama yang mati, Mbuh Wali sopo, muga-muga bojone pangkate mundhak, muga-muga anake ditampa kerja, muga-muga ibuke lara ndang cepet mari. Ha, doa minta kepada si mayat, ya jelas itu kesyirikan, jelas ya. Ini contoh-contoh bentuk-bentuk kesyirikan yang fatal yang sekarang semakin banyak, apalagi banyak cuan di situ. Betapa banyak biro-biro travel yang menawarkan ziarah wali plus plesir kan begitu. Karena di situ banyak uangnya. Maka hampir-hampir tiap kampung itu mesti menganggarkan iuran bentahun pisan ziarah wali. Maka semua tempat-tempat para wali ini selalu penuh, luar biasa. Apalagi yang bulan istimewa namanya bulan Sya'ban itu. Bulan Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan, sebelum puasa. Wah, itu biasanya sangat banyak orang ziarah yang dikenal dengan ruahan kan gitu ya. Bulan Sya'ban itu ruah. Wah, itu banyak banget. Ruah itu kalau orang Jawa bilangnya diruat. Diruat itu jane ya diruyah. Tapi tempatnya salah ning kuburan. Wah, wis. Dan mengkhususkan. Jadi dia mengunjungi makam ibu bapaknya atau ziarah ke makam kudu bulan ruah. Nah, itu tidak boleh, wong nggak ada tuntunannya. Wong ziarah itu bisa kapan saja, di kuburan mana saja, tidak harus ke kuburannya orang tua. Bapak saya dikubur di Banyumas, di atas gunung sana. Namanya Desa Karanggintung, Sumpih naik terus, ke Meranjen naik terus itu. Dikuburnya di gunung. Selama bapak saya meninggal sampai sekarang saya tidak pernah ziarah ke kuburnya. Saya ziarahnya kemana? Ya makam yang di rumah saya, yang deket saja. Karena orang masuk kubur beda dengan alam kubur. Oh, masih ingat pelajaran kita? Saya ulangi ya. Kuburan itu ya ukuran 2x1. Itu kuburan, tempat jasad di kubur. Tapi mereka tinggalnya di mana? Apakah di lubang itu? Ya enggak, mereka hidup di alam kubur. Bukan mati loh ya, hidup di alam kubur. Alah, definisi orang mati itu kan hanya pindah alam. Yang tadinya hidup di dunia pindah alam, hidup di kubur, di alam barzakh. Nanti pindah alam lagi di padang mahsyar, sampai nanti masuk surga atau neraka. Itu pindah-pindah alam saja. Makanya kalau kita ziarah bisa di mana saja, di makam mana saja. Kalau kita berdoa di situ, nyampe enggak doanya? Ya nyampe, namanya doa. Tinggal dikabulkan apa enggak? Itu urusan Allah. Saya ulangi loh ya. Doa itu nyampe enggak? Ya nyampe, Allah Maha mendengar. Kita berdoa Allah dengar. Dikabulkan, engkau syarat ketentuan berlaku. Maka kalau ada orang yang dongo, berdoa terus kok enggak pernah kabul ya? Syarat dan ketentuan berlaku lah. Kue syaratnya rambut penuhi ya. Termasuk bentuk kesyirikan akhir zaman, orang banyak berdoa selain kepada Allah. Berdoa itu artinya apa toh? Meminta sesuatu. Kita berdoa kepada Allah mohon diampuni, ya istighfar itu doa mohon ampunan. Kita minta doa kepada Allah, berdoa untuk diberi rizki, minta rizki. Kita berdoa agar sembuh, minta sembuh. Doa itu meminta. Dan di akhir zaman banyak orang melakukan bentuk kesyirikan. Berdoa bukan kepada Allah, minta bukan kepada Allah, minta kepada pohon beringin. Dikai sesajen, ya pohon beringinnya bukan yang diminta, tapi sing nunggu pohon
beringin. Siapa yang ada di pohon beringin? Ya mbuh kuntilanak, mbuh gendruwo, mbuh gundul pecengis, semuanya setan, jin semua. Ini bentuk kesyirikan. Jadi dia meminta kepada selain Allah. Apalagi yang mau nyalon, minta supaya jadi anggota dewan, minta supaya jadi bupati atau wali kota, mbah dukun dijalui. Mbah piye carane kula men dadi mbah? Lho. Ya ana syarate Mas. Napa mbah? Wis kowe kudu numbal. Oke. Numbalke sinten mbah? Ya wis mbuh sedulurmu sapa sing arep mbok tumbalke? Tulis. Saya beberapa waktu yang lalu meruqyah pasien yang ditumbalkan. Jadi korban tumbal pesugihan. Dan itu sudah diakui, memang ada di antara keluarganya yang memang dia minta pesugihan, ternyata mengorbankan dia. Bukan jauh-jauh, masih kerabat. Dan ngomong sendiri. Memang dia milih si A ini untuk ditumbalkan. Dan ini banyak. Pengalaman dulu ada di Kendal itu mau nyalon pejabat lah gitu. Pergi ke Gunung Kawi. Udah bawa uang itu 1 miliar lebih itu di karung itu. Ke Gunung Kawi Jawa Timur. Sampai sana malam hari masuk istana. Megah luar biasa, jalannya mulus, banyak lampunya. Sampai di sana kayak keraton, istana ya keraton, penjaganya banyak. Yang datang ya banyak itu, antri sampai giliran dia sudah menyampaikan maksud dan tujuan. Habis itu dikasih buntelan, suruh buka nanti kalau sudah sampai rumah. Apa itu syarat yang harus dipenuhi? Tapi dibuka harus sampai rumah. Akhirnya udah selesai. Mereka pulang. Di jalan itu, padahal belum subuh itu, ya, menjelang subuh lah, belum terbit matahari. Akhirnya beliaunya ini nggak sabar, sedang dibuka wae lah, opo lho tekan omah barang Kendal iki aduh. Lu Kawi itu kan Jawa Timur ke Kendal kan ya aduh suwen dibuka. Dan ternyata di situ harus menumbalkan anaknya sendiri. Kalau pingin jadi anaknya kudu ditumbalke, kudu mati anaknya. Wah, dia ndak mau. Lah anaknya mung siji tok. Lah gopo sugih ra ono sing mau warisi ya anaknya malah mati. Akhirnya dia balik. Wah, moh iki wah payah iki. Masa anakku dikon mati tumbal gak jaluk ganti, minta tuker, tumbalnya jangan ini. Nek jaluk duit wis tak siapke iki lho. Akhirnya mereka sepakat balik lagi. Akhirnya balik semakin terang kan, semakin padang kan tadi mau subuh itu. Nah balik semakin terang. Nah jalannya kok hilang. Jalannya hilang, istana yang dituju itu juga hilang, ganti pohon yang sangat besar. Ternyata masuk ke dalam hutan. Jadi mereka kena sihir. Ya dunia gaib istilahnya begitu. Keratonnya malamnya ada, siangnya jadi hutan belantara. Sampai akhirnya mereka mengetahui, wah ternyata ini kerajaan jin. Akhirnya mereka pulang dan tidak jadi melaksanakan perintahnya untuk ditumbalkan tadi. Singkat cerita, tidak jadi anggota dewan. Pokoknya rak jadi pejabat lah. Seneng enggak? Ya seneng, untung wae rak jadi mungkin anaknya. Tapi ya tetap ra dadi wong dene ya ora duwe kekuatan apa-apa kecuali nganggo pesugihan. Nah, orang ini seandainya tidak taubat kepada Allah, mati tidak taubat, masuk neraka. Karena hadis Nabi sudah jelas, barang siapa mendatangi dukun. Nah, ini juga fenomena akhir zaman, semakin banyak yang melakukan. Orang yang mendatangi dukun dan meminta sesuatu kepada dukun, boh nasihat, boh informasi, boh apa, jaluk petunjuk sama dukun, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima Allah Ta'ala.
Nah, kalau dia mendapatkan perintah dari si dukun membenarkannya ucapan dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Berarti dia telah kufur kepada Al-Quran. Dan sepakat ulama batal syahadatnya, gugur syahadatnya, dia termasuk orang kafir. Bayangkan tuh, identitasnya masih muslim tapi sesungguhnya dia telah kufur. Kalau mati belum tobat, ya neraka selama-lamanya. Nah, neraka selama-lamanya ini yang kekal murni, tidak bakal bisa keluar lagi. Meskipun balik teko Gunung Kawi, dia sholatnya kenceng, puasanya kenceng, sedekahnya kenceng, pemenang dia berhasil jadi pejabat. Bangun apa saja dengan duitnya. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun panti asuhan, wes hilang kabeh pahalanya. Karena dia telah melakukan apa? Syirik besar, dosa besar, kesyirikan yang tidak bisa diampuni. Nah, ini dia berdoa meminta bukan kepada Allah Ta'ala. Maka sama Bu, kalau ada pasien datang ke rumah saya, Ustadz saya mohon disembuhkan Ustadz, saya udah tidak kuat dengan sakit saya. Saya bilang mohon maaf Bu, saya tidak bisa nyembuhin, Ibu salah alamat, kesini jangan minta sembuh. Saya hanya bisa ngobati, bukan menyembuhkan, paham? Dan selalu kalau ada pasien minta ruqyah, saya kasih tahu di awal, mohon maaf, saya hanya bisa ngobati, mendoakan sesuai yang disunnahkan. Dan kalau kita lakukan, insya Allah dapat pahala. Karena kita melakukannya niat minta sembuh sama Allah, caranya sesuai dengan yang disunahkan Rasulullah. Kita melakukan, saya dapat pahala, jenengan dapat pahala. Lah kok Allah ngasih sembuh, itu bonus dari Allah. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena kemampuan air ruqyah, bukan karena kehebatan daun bidara lah. Tapi karena Allah redha, Allah kasih sembuh. Nah, kalau belum Allah kasih sembuh kepada jenengan, sabar. Ini berarti Allah masih menggugurkan dosa jenengan. Enak toh? Sehingga nek ora sembuh, ora rasa stres, ojo nyalake ustadznya. Ojo ning Ustadz Farid nopo? Ora mandi. Astagfirullah. Ini kesalahan fatal. Nah, kalau Ustadz Farid mandi, diobati wae ning Ustadz Farid mandi tenan. Pokoknya ning rono mesti mari. Loh, aku emang Tuhan apa? Saya ndak bisa menyembuhkan. Jelas ya? Maka kalau ada orang, mohon maaf ini termasuk jenengan semua, hati-hati. Nek berobat kepada dokter rak mari, ojo salahke doktere. Wong dokter ki ora ngei sembuh, ngei obat sesuai yang dia pelajari. Wong sekolah yo larang bayare. Diajari turun temurun, nek lara pilek kayak iki, nek lara watuk yo iki, nek lara asma jantung yo iki. Mereka belajar itu. Lah sing ngei mari sapa? Allah. Jelas ya? Maka jangan bergantung kepada makhluk. Nah, ini hati-hati. Apa meneh kok langsung kita ngomong, aku nek ra ngombe Mexagrip ra mari. Loh, ini hati-hati ucapannya. Ya, berarti kita telah menuhankan Mexagrip. Aku nek lara nek ra nggo Panadol ra bakal mari. Pokoknya kudu Panadol. Lho sing ngeki mari ki Allah, ora Panadol. Yang delalai Allah mudahkan dengan Panadol, itu ikhtiarnya. Ning aja ngomong nek ra Panadol ra mari. Waduh. Susah. Hati-hati. Jelas ya? Makanya kalau kita berobat harus jelas minta sembuh sama Allah. Nek urung mari ya tetap sabar. Cara Allah menghilangkan, menggugurkan dosa. Wis enak kabeh, mari yo syukur enak, loro yo jan enak wis to. Ini berarti Allah masih menggugurkan dosa. Memang dosaku banyak. Lah nek ra duwe dosa kok aku loro. Ada enggak orang enggak punya dosa dikasih sakit? Minum saya. Bismillah. Kuat. Biasanya orang ini Masya Allah, langsung keset, giginya keset. Ini kayak ngeresi untu.
Ada nggak orang nggak punya dosa dikasih sakit? Kalau tadi orang itu dikasih sakit dalam rangka menggugurkan dosa. Ibu kena duri itu menggugurkan dosa. Bapak-bapak kesandung menggugurkan dosa. Motornya gembos, kena paku, menggugurkan dosa. Semua kesulitan yang menimpa orang beriman itu cara Allah menggugurkan dosa. Lagi asik-asik melaku numpak motor keceglong, itu berarti Allah sedang menggugurkan dosa. Semua yang tidak enak, tidak nyaman, merasa kita sedih, susah, gelisah, kecewa, sakit, lelah, letih, semua itu dalam rangka menggugurkan dosa. Ibu-ibu kesel ngurusi anak, menggugurkan dosa. Ibu-ibu kesel melayani suami, menggugurkan dosa. Bapak-bapak capek golek nafkah untuk keluarga, itu menggugurkan dosa. Ya Allah, enak banget. Maka jangan sampai kita kalah sama setan. Akhirnya rasa sabar. Kalau kita dikasih sembuh, dikasih enak semua, berarti nikmat. Kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya tadi, ada nggak orang nggak punya dosa dikasih sakit? Ada? Kalau tadi orang dikasih sakit karena punya dosa, wong sakit untuk menggugurkan dosa. Lah pertanyaannya, ada nggak orang nggak punya dosa dikasih sakit? Jawabannya ada. Contoh Nabi Ayub itu sakit 18 tahun. Emang Nabi Ayub punya dosa? Oh, Nabi itu dijaga Allah dari dosa. Rasulullah pernah sakit? Ya pernah. Masa Rasulullah gawe dosa? Maka jika orang yang tidak punya dosa kok dikasih sakit, itu cara Allah meninggikan derajatnya. Kalau pendosa menggugurkan dosanya, kalau tidak punya dosa lagi berarti Allah menaikkan derajatnya. Para sahabat dosanya habis, bahkan dijamin masuk surga. Lah kok loro? Allah meninggikan derajatnya agar kedudukan di surganya jauh lebih tinggi lagi. Jelas? Maka ibu-ibu bersyukur. Nek loro, rak kepena, kondisinya nggak nyaman, utangnya akeh, anake rewel, bojone susah, jengkeli mertuane, wis enak kabeh wis. Maka evaluasi yang pertama dhisik, dosaku ki apa to yo? Kok ujianku akeh banget. Itu yang pertama. Nah, nek ra duwe ujian ketoke aku ra tau duwe dosa, aku karo wong yo apik, karo sapa-sapa apik, tak goleki aku ra ono dosa. Oh, berarti ini cara Allah menaikkan derajatku biar tambah iman, tambah soleh, tambah cedak sama Allah. Jelas? Harusnya begitu sehingga hidup itu ora kemrungsung, ora stresan. Nah, sithik-sithik stres, sithik-sithik stres. Ora masalah rampung malah nambah masalah meneh, tambah stres, akhirnya mati. Repot. Iki ilmu susah. Kenapa? Teori ini gampang, prakteknya sing paling susah ngadepi wong wedok, sabarnya setipis tisu. Wis dikandani bola-balik, mbok sing sabar to Bu, sing sabar to Mas, sing sabar to Mi. Wis ngomong ngono, ya nggih Pak, nggih Mas, nggih. Wah, akhirnya bar kuwi langsung wis. Mas, iki tagihan untuk dibayar. Makanya nek golek duit ki sing ndah lho seneni meneh bojone. Wis mbok sabar to, Mas. Nek memang wis wayahe engko bayar utang. Wong dhewe iki wis sungguh-sungguh. Lah tapi kowe ki ra tau tenanan. Lho wis tenan lho, Mas. Kowe nganti tarewangi balik bengi nglemburan. Dikira ra tenanan. Lah buktine utang ki lho wis tedak iki lho tanggal 20. Wong wedok iki ngono. Makanya dongake wae, mintanya sama Allah. Wong-wong lanang iki mbok jaluki yo tetep ra iso to, Bu. Mbok seneni iki langsung duwite langsung ono apa? Kan yo ora to. Mendingan ki dimotivasi, Pak. Ki wis tanggal 20. Kurang 3 dina neh lho, Pak. Muga-muga iso ya, Pak ya. Wong Allah ki gampang nek ngeki apa wae ya, Pak. Wis tak dongake wis Pak lancar-lancar. Ngono to Bu kudune. Padahal ya artine iki janjane dak diduk stres. Tapi ngomong iki sing enak ngono lho. Wong lanang bune di ngonoke malah semangat. Tapi ini diseneni uneh-unehke, malah sesuk ora mangkat.
Tapi ya wis berusaha malah diseneni, wis berusaha malah dintai, malah wis ora semangat belas. Maka suami itu butuh motivasi istri, bukan caci maki istri. Tubuh kuncinya wis kuwi. Insyaallah benar-benar diberi keberkahan. Urip itu jadi enak. Kenapa saya bilang perempuan? Karena ya setipis tisu kuwi wong aku ya duwe bojo, Bu. Istri saya ini kan perempuan juga. Ya mesti perempuan ya. Cuman ya tadi, memang dari tulang rusuk itu benar kata Nabi. Harus pelan-pelan mengedukasi, penuh dengan kasih sayang. Kadang-kadang perasaannya main cepat-cepat sekali berubah. Pomone nek lagi menstruasi, wah wis kuwi kudu sabar. Padahal nembe wae mau wis rampung. Wis. Akhirnya ngomong lagi aku deres-derese Pak. Deres-derese piye lha terus apa hubungane wong lanang kan ora tau ngrasake. Guys, makanya seorang laki-laki harus belajar tentang fikih wanita. Kudu ngerti selah-selahe. Kudu dititeni. Oh iki wis wayahe apa ngamukan. Kudu sabar. Ngono wis kudu ngerti. Ini penting ya ibu-ibu. Jadi kita ini harus selalu bersandarnya kepada Allah. Kita ini punya Allah, sehingga hidup kita harus selalu menuju kepada Allah. Hidup insya Allah nyaman, enak. Hidup insya Allah selalu bahagia. Saya ulangi ya Bu, teori ini gampang, praktek susah. Maka butuh pertolongan dari Allah. Maka minta selalu kepada Allah. Nek duwe masalah minta sama Allah, ya Allah bantu saya ya Allah agar keluar dari kesulitan ini. Mintanya sama Allah. Nanti Allah itu dengan caranya yang kadang kita tidak pernah menduga, gampang. Karena kita punya Allah, maka iman kita akan senantiasa tetap bertahan. Karena ciri orang yang beriman tadi apa? Selalu taat. Apalagi yang tadi kita sebutkan contoh-contoh kesyirikan, jangan pernah berdoa meminta kepada selain Allah. Allah dulu, baru ikhtiar kepada yang lain. Sunatullahnya nek loro ya berobat. Sunatullahnya nek kita susah ya golek solusi. Ya sengoten. Jangan sampai minta sama Allah tapi nggak bergerak kemana-mana. Iya. Ya Allah aku ngeleh. Meneng ini ta. Berdoa ya Allah aku ngeleh, aku njaluk wetengku harek. Ngene wae ning kamar ngene terus ya ora bakal warak. Kudu apa? Ya metu saka kamar, golek ning gone kulkas ora ana, golek ning dapur ora ana, ya metu saka omah. Ya ning tanggane raketang mertamu sehelung, kok kan akhirnya dikeki wedang. Ya itu ikhtiar. Ya Allah. Ngobrol, itu namanya ikhtiar. Nah Allah pakai cara seperti itu, Allah mudahkan. Maka jangan sampai solusi-solusi itu tidak kita raih dengan cara yang benar, malah pakai jalan pintas. Nauzubillah. Gitu ya ibu-ibu, sudah jam 8 lebih. Moga-moga bermanfaat. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Temanya masih sama karena ini sangat panjang. Ya sak jam gitu ternyata ya kurang gitu ya. Bismillah, moga-moga selalu sehat walafiat, ya, panjang umur, berkah usianya, diberi kelapangan untuk kita selalu bisa menuntut ilmu. Apa yang sudah kita dapatkan, yuk dipraktekkan. Untuk apa? Selalu taat kepada Allah dengan memperbaiki ibadah kita, jangan sampai batal syahadat dan menggerus pahala-pahala kita. Moga-moga berkah berlimpah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Afu minkum, Allah alam bisawab, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى